Pak, itu adatnya Pak. Kalau cepat seorang harus dilihat wajahnya kan. Nah sekarang udah di rumah. Ya Pak. Ya silakan Pak. Bang. Selamat pagi Pak ya. Selamat pagi Bang, ya betul. Bang, gini Bang. Aku sebenarnya dalam pencarian diskusi lintas iman ini dalam antara Islam dan Kristen, maksudnya pencarian inti permasalahan ini, saya dapati bahwa perbedaan Islam dan Kristen itu intinya cuma satu. Kami mempertuhankan Yesus, kalian mempertuhankan Muhammad, kan gitu. Itu saja intinya sebenarnya. Betul Pak? Bapak sudah bisa, saya nggak mau potong-potong cakap Pak. Saya biasa. Silakan. Gini Pak ya, saya punya pandangan Pak. Saya punya pandangan pribadi, tetapi tidak memaksakan jawaban saya itu kepada orang lain. Pertama, nomor dua, sekiranya jawaban orang lain itu berbeda dengan saya pun nggak menghujat Pak. Itu prinsip saya Pak. Agree to disagree. Prinsip saya Pak. Jadi berarti bila saya bilang, kalau saya bilang biskut ini sedap, kalau ada orang nggak percaya, saya nggak ribut Pak. Dan saya tidak akan tanya, kenapa nggak percaya ini sedap? Saya tidak akan memberi sebarang persoalan. Karena pada saya tidak cenderung kepada debat. Kalau Bapak terserah debat, terserah. Tapi saya, walaupun debat, tapi saya terbuka Pak. Baik. Pertama, kalau dibilang tentang bertuhankan Muhammad, kita memahami tentang definisi Tuhan Pak. Jadi kalau pada Islam itu, ataupun pada kalau orang awam Pak, kalau kita tanya Tuhan kan, kalau saya tanya Tuhan kepada orang biasa Pak, Bang, Tuhan ini macam mana? Semua cakap Tuhan ini yang bagus-bagus Pak. Tuhan ini maha pemurah, Tuhan ini maha penyayang, yang baik-baik ini semua Tuhan, yang buruk-buruk ini kita Pak. Tuhan ini maha memberi, maha pengampun, kita maha kedekut Pak. Maha kedekut. Tuhan ini maha memberi tanpa menghitung, kita memberi menghitung. Jadi kita ini, sifat kita sentiasa bersalahan dengan apa yang pada Tuhan tuh Pak. Contoh dibilang, nggak ada orang bilang Kristus pemarah. Enggak. Yesus baik, memaafkan orang. Yang nggak memaafkan orang ini siapa? Manusia tuh Pak. Jadi harus dijadikan contoh ketuhanan itu untuk dicontohi. Jadi bila disebut tentang Tuhan, kalau Kristen memahami Tuhan itu Yesus. Kalau Islam memahami Allah. Muhammad itu menyatakan apa kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kalau pada saya, orang Islam itu memahami Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Contoh bila dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Orang Islam memahami Muhammad itu menyatakan, melakukan apa yang dikatakan. Bila dikatakan sayang, bila dikatakan maha penyayang. Dalam satu riwayat diceritakan Muhammad itu ketika di ujung hayatnya itu menyuap makan orang buta Pak. Kan? Orang buta. Jadi orang buta itu lagi makan-makan menghina-hina Muhammad. Jadi Muhammad enggak menghujat dia. Kan? Memberi terus makan. Jadi selesai Muhammad udah meninggal, Abu Bakar yang bagi makan. Jadi yang si buta itu menerima tuh cakap, ini bukan yang bagi makan nih, ini orang lain. Jadi Muhammad bisa menggunakan kedudukannya itu. Aku Muhammad pesuruh Tuhan, kenapa kamu maki-maki? Tapi Muhammad itu menyatakan Ar-Rahman itu, memberi tanpa mengharapkan balasan. Memberi aja, enggak mengharapkan pulangan pujian. Karena itu di dalam hadis itu dibilang, la tatruni kama atraton nasoro, kan? Jangan kamu mengagung-agungkan aku seperti mana dikatakan Nasrani mengagungkan Isa. Jadi kita memahami, kita mengagungkan orang itu karena sesuai dengan keadaannya. Saya menghormati Bapak karena keilmuan Bapak. Tapi Bapak tidak meminta untuk diagungkan, itu pada Bapak. Jadi begitulah adab kita sebagai manusia Pak. Kalau Bapak sebagai bos saya, wajar saya menghargai Bapak. Tapi pada tauhid Bapak, pada ketuhanan Bapak enggak mengharapkan pujian pada makhluk. Jadi gitu Pak. Jadi bila dibilang bertuhankan Muhammad itu pun enggak minta dipuji. Muhammad itu enggak minta yang dibilang buat seperti aku, jangan tiru seperti aku. Yang orang Islam tirunya tuh pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Enggak, itu enggak, Tuhan tak tengok tuh. Yang kau tiru aku tuh sabar aku gimana, ridho aku, bersyukur barang yang bila diberi bersyukur, bila enggak ada jangan mengeluh. Itu yang dibilang alhamdulillah. Ya, agak begini Bang, saya agak sedikit ini kalau bicara sama Abang ini nampaknya saya tanya apa tapi mana-mana ini kita Bang. Abang ada Al-Quran di situ ya? Abang ada Al-Quran di rumah? Ada Al-Quran di rumah? Sudah Pak, saya ambil ya. Coba silakan Pak. Kita ini sebenarnya dia ini ngerti agama Islam, tapi ya kita coba deh ya. Ya Pak, Bapak. Ya. Bang, coba Bang, tolong dibukakan dulu surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Al-Jathiyah Pak ya. Al-Jathiyah ini duduknya di juzuk 25 Pak.
sebelum surah Al-Ahqaf. Silakan. Surat Al-Jadziyah ayat yang ke-23. 23 Pak ya? 22. Oke Pak, saya baca arahnya Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan nama aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Berarti saya mengingatkan diri saya jangan membuka sifat-sifat syaitan saya ketika diskusi sama Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulakan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Ya, bahasa Indonesianya apa? Bahasa Melayunya. Okay. Afara'aita, tidakkah engkau ya Muhammad? Kan ayat bicara itu Muhammad itu turunnya pada Muhammad tapi intibanya pada semua manusia. Engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya dan mereka itu disesatkan oleh ilmunya dan mereka itu ditutupi wa khatama ala sam'ihi, pendengarannya dan hatinya, dan menjadikan pandangan basarihi ghishawah, penutup. Faman yahdihi min ba'dillah, maka tiada yang memberi hidayah sesudah daripada Allah, mengapa mereka tidak mengambil pengajaran. Ya, sudah Pak. Ya, siapa yang dituhankan orang itu Pak? Nafsu Pak. Nafsu, berarti siapa Tuhan mereka? Nafsu. Kenapa kok Tuhan mereka disebut hawa nafsu? Ya. Karena Pak di situ ada dua Pak, nafsu dan ilmu Pak kan. Di situ tidak akan kau melihat mereka yang menjadikan hawa nafsu dan mereka itu disesatkan oleh ilmunya sendiri. Kita sekarang Pak ramai berilmu Pak. Bukan, yang menjadi pertanyaan saya, ya. Berarti ada manusia yang bertuhankan hawa nafsu? Ya saya tuh Pak, saya nggak baca orang, saya tuh. Orang tuh saya Pak. Kenapa disebut bertuhankan hawa nafsu? Karena enggak mengikut ilmu Pak. Ilmu tuh enggak membentuk dirinya. Ilmu itu membentuk pribadi diri, agama itu membentuk pribadi diri. Tetapi orang tidak menurut kehendak ilmu, tidak menurut kehendak agama, tapi mengikut kehendak nafsu. Kan? Contoh saya bilang pada Bapak semalam. Begini aja Bang. Kalau mempertuhan hawa nafsu itu artinya dia begini-begini kepada hawa nafsu begitu, atau begini-begini hawa nafsu itu bukan? Bukan Pak. Terus gimana? Tidak akan kau melihat mereka yang mempertuhankan nafsu. Mempertuhankan ini nggak perlu pada gini Pak. Terus bagaimana? Mempertuhan tuh gimana? Mempertuhan tuh harus begini atau bagaimana? Gimana mempertuhan itu? Tuhan ini tiap saat, tiap waktu Pak. Apa yang kita perlakukan. Bukan Bang, yang kutanya perbuatan mempertuhan tuh macam mana lah? Perbuatan mempertuhan tuh apakah begini-begini, ataukah begini-begini, atau begini-begini? Apa itu mempertuhan tuh gimana gerakan mempertuhan? Ketika saya bercakap, saya mengikut hawa nafsu, menghujat Bapak, merendahkan Bapak, itu bercakap itu mempertuhankan nafsu Pak. Ya, karena apa? Tidak mau mendengar kebenaran, merasa diri lebih baik dari orang. Bapak harus paham Pak, ibadah. Kalau ngomong apa kayaknya enggak sih. Bang, yang kutanya, gerakan mempertuhan itu bagaimana? Ketika saya bicara sama Bapak, iya, gerakannya bagaimana? Gerakan mempertuhan itu. Gini, begini, atau begini, atau begini, atau begini. Bagaimana gerakan mempertuhan? Setiap saat ini mempertuhan ini bersaat ataupun waktu Pak. Bertuhan ini perlu saat kah, perlu waktu kah, khusus ataupun setiap saat? Coba definisikan dulu. Mempertuhan adalah, coba. Oke. Mempertuhan ini adalah melaksanakan titah Tuhan pada tiap saat, tiap waktu Pak. Ingat Tuhan ini nggak perlu berwaktu saya. Ingat Tuhan. Oh berarti kalau mempertuhan hawa nafsu berarti melaksanakan kehendak Allah begitu? Bukan, Bapak jadi saya nak bagi. Coba Bang. Pertanyaan saya apa tadi? Pertanyaan saya. Bagaimana mempertuhankan nafsu, betul Pak? Bukan. Mempertuhan adalah, coba definisi mempertuhan itu apa? Mempertuhan menjadikan sesuatu itu sebagai pengabdian. Jadi, gitu maksudnya Bang. Mempertuhan itu suatu perbuatan membuat diri kita mengabdi kepadanya, dikendalikan oleh dia, dikuasai oleh dia, sehingga kita menurut-nuruti dia, betul? Betul. Itu mempertuhankan, ya. Betul. Jadi saya bagi contoh Bapak ya. Bukan, setuju tak itu mempertuhan? Iya, saya setuju. Kalau saya mengabdi kepada hawa nafsu saya, menghamba kepada hawa nafsu saya, mengikuti hawa nafsu saya, ya, dikendalikan oleh hawa nafsu saya, bergerak seturut kemauan hawa nafsu saya. Artinya hidup saya ini dikuasai oleh hawa nafsu saya. Berarti itu mempertuhan hawa nafsu, betul?
Benar, Pak. Nah, gitu. Baru kan enak kita. Nah, sekarang gue tanya, Bang. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, orang Islam itu wajib berbuat demikian nggak pada Muhammad? Dia harus patuh pada Muhammad. Dia harus mengikuti apapun kata Muhammad. Seorang Muslim itu kalau Muhammad ngomong itu harus sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami patuh. Betul nggak? Secara teorinya begitu, Pak. Nah, berarti sesuai dengan definisi mempertuhan, berarti umat Muslim mempertuhan Muhammad nggak? Kalau ikut mempertuhankan Muhammad, mengikut Muhammad, Pak, menuhankan ini dia. Bang, tadi Quran bilang kalau ada orang mengikuti hawa nafsunya, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia tidak bisa membantah hawa nafsunya, dia dikontrol hawa nafsunya, taat, patuh, tunduk. Tadi Anda bilang mempertuhan, betul. Quran bilang mempertuhan, betul. Oke lah, kata saya setuju sama jawaban Nah, Bapak. kalau Muhammad sekarang, kalau berbuat seperti itu kepada Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad nggak? Saya tidak, Pak. Bang, boleh saya balas jawaban dengan persoalan? Makasih Kak, makasih. Ya silakan. Oke. Contoh Bapak ialah ketua saya di kantor. Ya, saya ikut cara Bapak, pakaian baju hitam Bapak. Adakah saya bertuhankan Bapak? Oke, saya jawab. Ketika Anda saya perintahkan, serahkan istrimu kepadaku. Bapak lakukan nggak? Serahkan istri? Ya, berikan istrimu kepadaku. Bapak lakukan nggak? Bang Muhammad lakukan nggak? Ya, saya mau tahu tujuan dulu, Pak. Nah, gimana? Berikan istrimu kepadaku supaya dia tidur denganku. Abang lakukan nggak? Anda lakukan nggak? Oh, kalau saya enggak, Pak. Artinya Anda tidak mempertuhan saya karena Anda bisa membantah perkataan saya. Anda melawan, Anda tidak saya kendalikan. Anda melawan, Anda tidak ada di dalam kuasa kendali kontrol saya. Betul? Betul? Oke. Nah, tetapi kalau orang sudah mempertuhan hawa nafsu, dia sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Dia tidak berkuasa untuk melawan hawa nafsu tersebut. Betul? Betul? Oke. Nah, begitu juga saya tanya kepada Anda, sebagai seorang muslim, bisa tidak muslim itu membantah omongan Muhammad? Kalau ya, apa yang mau dibantahnya, Pak? Iya, makanya ku bilang, kalau Muhammad ngomong, kalian sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah keadaan muslim terhadap Muhammad. Posisi muslim terhadap Muhammad itu sami'na wa ta'na. Maaf nih, Bang, maaf nih. Abang tahu kerbau yang di ini hidungnya? Tahu? Tahu. Itu kalau ditarik itu ikut itu. Kiri ikut, kanan ikut, kemana ikut. Nah, seperti itu kalian kepada Muhammad, betul? Jadi kalau saya setuju, oke. Saya nggak menghujat pandangan Bapak. Saya nggak membackup, tak. Saya terserah pada Bapak. Saya tidak boleh memaksa kepercayaan saya pada Bapak. Bukan, saya tidak memaksa. Gini, Bang. Ya, maksudku, karena keadaan seorang muslim di hadapan Muhammad seperti itu keadaannya, ya, seperti takluk, tunduk, patuh. Dia nggak bisa membantah apa kata Muhammad. Berarti itu mempertuhan Muhammad nggak? Ya, kalau pada Bapak bukan sesuai dengan definisi Quran. Sesuai dengan definisi Quran, dia mempertuhan Muhammad nggak berarti? Menjadikan Muhammad itu Tuhannya nggak? Kita tidak menggunakan istilah menuhan, Pak. Kita guna istilah taat, Pak. Di dalam Quran tadi ada loh, Bang. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Oke, Pak. Dalam Quran juga digunakan istilah yang sama. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum. Betul. Di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan, betul? Ya, jadi di situ ada menjadikan. Iya, makanya saya bilang, ketika seseorang sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, berarti Tuhannya dia siapa? Nafsu, kan? Nah, ketika seseorang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan, berarti siapa Tuhan mereka? Rahib-rahib itu lah, kan? Manusia nggak itu rahib-rahib itu? Ya, benar. Tapi dituhankan, betul? Nggak benar. Mempertuhan rahib-rahib, menjadikan dia Tuhannya, bukan berarti melantik dia jadi sang pencipta, enggak. Bukan, wahai rahib-rahibku, bukan begitu. Engkau adalah sang penciptaku, bukan begitu. Mempertuhan hawa nafsu juga bukan begitu. Wahai hawa nafsuku yang menciptakan, bukan begitu. Mempertuhan itu bukan begitu. Mempertuhan itu membuat dirimu dikendalikan penuh oleh dia, betul? Ya. Nah, sekarang betul nggak seorang muslim wajib hidupnya itu dikendalikan Muhammad? Wajib mengikuti Muhammad, Pak. Iya, artinya dikendalikan. Ya, terserah Bapak, tafsirannya macam mana, Pak? Bukan. Kalau orang begini. Kalau orang mempertuhan rahib-rahibnya, dia berbuat apa itu? Sehingga disebut mempertuhan rahib-rahibnya.
Mempertuhankan rahim-rahimnya itu mengikut. Mengikut. Anda mengikuti Muhammad nggak? Ya, mengikuti. Berarti mempertuhan Muhammad nggak namanya? Kalau mau, oke, saya setuju lah di definisi Bapak. Iya. Bukan, jangan terpaksa. Memang sesuai dengan Al-Quran, pengertian Al-Quran, Anda itu mempertuhan Muhammad. Oke Pak, sebab kadang-kadang Pak, pada bahasa ini kita banyak sangkut pada bahasa. Mempertuhan Muhammad itu bukan Muhammad, engkau sang pencipta. Ya. Bukan begitu. Sejak kapan Muhammad jadi sang pencipta? Bikin laler aja dia nggak bisa kok. Muhammad itu bukan sang pencipta, tetapi kalian pertuhan dia. Gitu loh. Ya, oke lah, saya setuju dengan definisi Bapak. Kadang-kadang kita ini banyak sangkut pada istilah Pak. Kita mau sesuatu kebenaran itu pasti pada pengertian tuh. Contoh saya bilang sama Bapak, call. Bapak duduk di Amerika kan, call. Call pada Indonesia apa Pak? Telepon, panggil, hubungi. Apa panggil kan? Kalau kita panggil call in apa Pak? Call in? Iya, call in. Call in apa? Call in apa? Panggilan masuk begitu maksudnya? Ada panggilan masuk kan? Kalau ada call out, panggilan keluar. Panggilan keluar. Kalau call off, tutup telepon. Call off. The delay has call off. Iya, tutup. The flight has call off. Oh, batal, dibatalkan. Ataupun dibilang tertangguh. Tapi jadi setiap perkataan itu Pak, nggak bisa dipakai pada asalnya Pak. Harus bergerak konteks. Kalau call benar panggil. Saya call Bapak, berarti saya panggil Bapak. Pada perkataan call itu pada konteks bahasa saya gunakan. Tapi bila saya katakan call off, dah tak ada pasal panggil lagi Pak. Dia dah bertangguh. Jadi call itu dah tidak pakai pada bahasanya. Jadi tak boleh cakap. Tapi call juga tak? Itu call tak? Tidak. Dia dah bertukar definisi. Jadi sesuatu definisi itu ada definisi pada bahasa. Ada definisi yang udah tertukar lagi, udah tidak terpakai pada bahasa. Apa? Oke, saya tanggapi ya. Contoh semalam ini ada air putih nih. Air putih. Ketika saya beginikan air putih ini masuk ke perut saya, namanya apa? Saya tak tahu Pak, tapi kalau saya paham ya namanya meminum, betul nggak? Ya benar. Kalau kita ganti air putihnya ini dengan bir, namanya masih meminum. Kalau kita beginikan. Betul. Kalau kita ganti dengan anggur, namanya masih meminum. Betul. Artinya semua kegiatan seperti itu namanya meminum, betul? Betul. Mau apa saja, mau diganti apa saja, objeknya tetap meminum, betul? Itu pada definisi minum tadi yang saya bagi tadi, call tadi Pak, beza Pak topiknya Pak. Iya beda, orang bahasanya saja beda. Ada call in, ada call off, ada call out, kan beda-beda semua. Kata-katanya pun berbeda. Tapi dekat situ Pak, ada yang dipanggil root words, kata asal. Bang, itu bukan root word, nggak ada. Itu namanya kalau di sini namanya phrasal word. Phrasal word. Call itu root words, tapi dia kan bergantung. Bukan begitu. Itu namanya kalau di sini namanya kata kerja prasa kata kerja. Verb. Iya, kalau dua kata itu udah lain. Iya benar. Itu dua kata, bukan. Itu saya kata Pak. Bukan begitu. Sebentar, begini, Pak ya, begini. Yang saya tanyakan kepada Anda itu perbuatan. Perbuatan loh. Contoh begini, perbuatan begini. Kalau saya menurut-nuruti hawa nafsu saya, membuat diri saya dikendalikan hawa nafsu saya, patuh takluk kepada hawa nafsu saya, itu kan perbuatan, betul nggak? Berarti mempertuhan nggak itu menurut bahasa Al-Quran? Boleh, saya setuju Pak. Mempertuhan. Sekarang hawa nafsunya diganti nih, ganti hawa nafsunya, singkirkan dulu, diganti iblis. Kalau saya menurut-nuruti iblis, mengikut-ngikuti iblis, taat, tahluk, tunduk kepada iblis, berarti saya mempertuhan iblis nggak? Pak, boleh saya tanya Pak? Saya tanya dulu Pak, ciri-ciri nafsu itu apa Pak? Pada diri kita sendiri Pak, pada diri kita sendiri. Ciri-ciri nafsu dulu. Keinginan. Ya, apa ciri-cirinya Pak? Itu definisinya nafsu itu keinginan. Iya. Nah, ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya maksudnya gimana? Coba jelaskan. Ciri-ciri nafsu itu, ciri-ciri nafsu itu apa? Coba jelaskan, Anda jelaskan. Apa ciri-ciri nafsu? 3 barang Pak, yang ada pada semua manusia Pak. Nak menang, nak senang, nak kenyang. 3 barang Pak. Contoh Pak, contoh saya bilang. Kan semalam kita bincang pasal tajuk dusta Pak kan? Berdusta. Berdusta ni tajuk berdusta ialah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Benar Pak? Saya bilang A, saya buat B. Betul Pak kan? Bukan ini begitu Bang Bukhari, ini terakhir lah Bang Bukhari ya, biar kita inilah ya, karena Bang Bukhari nampaknya agak sedikit nggak nyambung dengan saya Bang Bukhari. Coba saya pakai bahasa yang sederhana aja lah untuk menjelaskan. Bang Bukhari, coba jelaskan
perbuatan mempertuhan hawa nafsu. Ya. Perbuatan hawa nafsu. Makan, contoh saya pergi ke kedai makan, ya, saya ambil ayam yang paling besar. Bukan itu yang saya tanya. Mempertuhan hawa nafsu itu ngapain? Ya itu, saya pergi ke, saya nafsu ini tiap saat, Pak. Oh, gini, mempertuhan iblis, ada nggak mempertuhan setan? Ya ada. Gimana mempertuhan setan itu gimana? Alah, ini situ macam bagus sangat. Itu contohnya. Itu Kayaknya nggak nyambung kita ini. Bukan itu yang saya maksudkan loh. Ini ada manusia nih. Ini ada setan nih. Manusia ini gimana keadaan dia kepada setan ini? Kalau dia mempertuhan ini gimana? Ya, dia mengikut sifat setan. Dia ikut-ikut ini kan? Bapak paham setan ini gimana, Pak? Nggak usah kita ngomong setan, nanti kita beda pendapat lagi. Gini, ya, ini setan. Ya. Ini manusia. Oke. Si manusia ini mempertuhan setan ini. Dia ngapain ini? Ngikut-ngikuti, patuh, tunduk, tahluk, ya, dikuasai, dikendalikan, betul? Ya. Betul nggak? Benar. Coba kalau mempertuhan rahib-rahib gimana? Kalau mempertuhan ulama-ulama gimana? Ya. Keadaan orang ini? Mengikut je lah kan? Ngikuti, apa aja dituruti, betul? Betul. Lompat kau ke jurang, lompatnya ke jurang, betul? Itu namanya mempertuhan nggak? Sekarang diganti nih, Muhammad. Coba sekarang diganti Muhammad nih. Ini orang ini kepada Muhammad, ikut, manggut, ngikut, patuh, tunduk, mengikuti apapun, taat. Berarti mempertuhan nggak ini? Ya kan, saya setuju lah definisi Bapak. Saya setuju. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa dalam agama Islam diwajibkan mempertuhan Muhammad. Ya Pak, saya kata benar, saya tidak memaksa kepahaman saya pada Bapak. Dan saya Oke lah. Bang Bukhari, kalau begini kita tidak bisa melanjutkan diskusi kita. Karena apa? Ya, karena kalau setan tidak ragu-ragu Anda tadi mengatakan, itu mempertuhan. Kalau hawa nafsu, betul, itu mempertuhan. Kalau rahib-rahib, betul, itu mempertuhan. Nah, kalau Muhammad langsung, Oke. Sampai jumpa lagi, Bang Bukhari. Ya, sampai jumpa kembali. Sama-sama. Saya mau tempat teman itu, Pak. Aduh. Heran gitu kalau kepada Muhammad langsung lain sendiri. Saya heran loh. Di dalam Al-Quran itu, coba kamu pahami dulu itu apa sih mentuhankan itu di dalam Al-Quran? Coba. Mentuhankan itu kamu nggak harus begini-begini baru mempertuhan. Nggak harus begini-begini, itu baru namanya gerakan mempertuhannya. Nggak ada itu. Gitu loh. Ya. Oke, kita kasih naik Nasution. Selamat pagi Nasution. Ya, selamat pagi. Ya, silahkan nyalakan kamera Nasution dan makasih Bang Albert, makasih. Ya, Nasution nyalakan kamera dan mari kita diskusi dengan baik ya. Jangan merokok Nasution, nanti kau kena ban. Iya. Apa topiknya nih? Silakan. Coba jelaskan perbuatan mempertuhan menurut Al-Quran, silakan. Oke, yang dikatakan Tuhan, ya kan? Yang dikatakan itu Tuhan. Dengar dulu, guys. Yang dikatakan bertuhan. Iya, dengar. Silakan, mempertuhan itu apa? Bertuhan itu adalah, udah dibilang jangan merokok. Ya, dia menyembah, tapi memerintah. Kan begini. Makanya ada tata bahasa Edis di dunia ini. Contoh, mati itu untuk binatang. Nah, kalau wafat untuk manusia yang dimuliakan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dikatakan mempertuhankan, dia mengatakan dia itu berkuasa, kemudian dia membuatkan aturan supaya dia disembah. Oke, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Jadi makanya Bang Edis, kalau mempertuhankan Nabi Muhammad bukan mempertuhankan, dia tidak mengajarkan bagaimana menyembah dia. Karena begini Edis. Coba jelaskan mempertuhan hawa, ada nggak mempertuhan hawa nafsu? Ya, kalau mempertuhankan bagaimana Anda menyatakan itu sebagai Tuhan? Bentar, Nasution. Jadi kalau di saat mereka mempertuhankan rahib-rahib mereka, ada nggak orang yang mengatakan ini dari Tuhan padahal bukan. Ke situ maksudnya Edis. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Ya, dia menganggap hawa nafsunya sebagai pujaannya. Gimana caranya mempertuhan hawa nafsu itu? Nah, jelasnya apapun. Jadi nafsu itu kan ada yang jahat, ada yang buruk. Semuanya nafsu kan. Yang saya pertanyakan, dia mengikuti itu. Mempertuhan hawa nafsu itu maksudnya mengikuti hawa nafsu, taat, tunduk, patuh. Iya, keinginan hawa nafsunya Edis apa? Umpamanya mau jinah. Ketika ketika Anda tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsu, berarti mempertuhan hawa nafsu, betul?
Ya udah jelas. Oke, ketika Anda patuh, tahluk, tunduk kepada syaiton, berarti mempertuhan syaiton, betul? Benar, Edis. Ketika Anda patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti? Tidak, karena Nabi Muhammad menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dia. Udah, Nasution. Makanya bro, menuhan. Terganda. Giliran ada orang yang tahluk, tunduk, patuh kepada syaiton. Kalau ketika syaiton mengatakan, hai, syaiton, kau bilang, oh itu berarti syaiton sudah jadi Tuhannya. Kau mempertuhan syaiton dengan cara kau menyerahkan dirimu, kepatuhanmu kepada syaiton. Kau buat dirimu dikendalikan oleh syaiton, berarti kau mempertuhan syaiton. Wah, oke, baik. Tepuk tangan. Terus bang, kalau kamu membuat dirimu dikendalikan oleh Muhammad, ketika Muhammad berkata, masuk pakai kamar mandi, pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Baik, laksanakan. Berarti kau mempertuhan Muhammad. Oh, itu namanya tidak. Itu namanya tidak mempertuhankan. Aduh. Berat, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih naik lagi, ya. Oh, definisi mempertuhan aja kau nggak tahu-tahu. Kau pikir mempertuhan itu? Engkau adalah sang penciptaku, hawa nafsuku. Gitu. Oke, kita kasih naik lagi ada Taurus. Ya, silakan teman-teman muslim ya. Silakan, yang muslim saja yang naik ya, yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Silakan Taurus. Taurus? Masih macet. Oke, kita kasih turun ya. Kita sudah kasih naik tapi masih macet, tidak nyambung ya. Abdul Halim. Silakan Abdul Halim. Nyalakan kamera. Maaf, mari kita berdiskusi dengan baik. Oke, kalau mau diskusi silakan. Kemana kamera Anda? Nggak ada. Oh, nggak usah pakai kamera. Kalau gitu di bawah ya. Oke. Ya. Tidur di bawah dulu. Terima kasih Arifin. Makasih. Waduh, Arifin sudah jadi pensupport Edis TV. Fikar Palembang. Agama lu apa? Kristen. Kristen. Siapa yang nyuruh minum batu? Gua nanya dulu. Nanya. Agama lu. Oke lah bang, kita undang dulu yang Ustadz ya. Tuhan lu siapa Tuhan lu? Kita undang dulu yang Ustadz ya. Enggak. Kita undang dulu yang Ustadz ya. Tuhan lu siapa gitu? Nih, sebentar. Saya kasih dulu title-nya di sini. Nih, sebentar. Nah, ku kasih dulu title-nya di sini biar. Nah, tuh, bang. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Itu Nabi. Hanya perantara. Iya, kenapa kau tuhankan? Makanya saya tanya dari tadi, kau ngerti nggak mempertuhan? Kenapa kau tuhankan dia yang hanya manusia biasa, bahkan kena sihir? Itu bukan menuhankan, Bang. Ya makanya saya tanya, menuhankan itu apa? Apa menuhankan itu? Menuhankan itu menyembah. Coba baca ayatnya. Baca surat Al-Jasiyah nomor 23. Di situ ada menuhankan. Coba baca. Itu beda arti, beda konteks. Beda. Kalau sekarang ini, kalau makan terus nggak minum, itu sama aja sama aja lu kalau belajar. Oke, di dalam Quran ada nggak orang yang mempertuhan alim ulama? Nggak ada. Nggak ada. Pantesan kamu baca Quran dulu. Udah kau tidur aja di bawah. Nggak ada gimana. Ayo, saya undang ustadz-ustadz lah ya, yang mengerti definisi bahasa, mengerti apa itu pengertian Rob, mengerti apa pengertian ilah, mengerti apa pengertian ibadah. Coba naik ke sini. Ajarin dulu Islam-Islam yang awam ini, yang nggak tahu apa-apa ini. Yang nggak tahu apa pengertian ibadah, yang nggak tahu apa pengertian merobkan, mentuhankan. Coba. Sulit bang. Assalamualaikum. Bang, saya Kristen bang. Jangan assalamualaikum sama saya bang. Abang Saya percaya lagi sama Al-Quran. Saya Islam. Di dalam agama Islam tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang non muslim. Enggak. Loh, enggak, saya mau nanya ini. Bang, sebentar dulu saya tanya. Betul tidak? Betul tidak MUI sudah mengharamkan salam lintas agama? Oh, saya belum tahu.
Iya bang, mana tahu orang yang abang tonton aja. Yang jelas Orang kalau adu ayam. kita masuk ke tempat apa saja itu ucapkan salam. Di dalam hadis dikatakan begini bang, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Kenapa? Ya tanya aja sama Muhammad, itu omongan Muhammad di hadis gimana? Enggak, yang saya mau tanya, kamu ini tiap hari begini terus apologet cari-cari ini. Sudah ada nggak yang pernah masuk yang jadi murtad gara-gara kamu, ada nggak? Oh banyak. Banyak bang. Masa? Bang, dengerin ya. Saya masih ingat, bulan Agustus. Apa? Bulan Agustus. Ya. Itu pernah ada seorang namanya itu MOCH, Muhammad. Ya, saya kan buat nih teman-teman, kalau mau support saya, mau dukung saya, teman-teman bisa support saya langsung di beranda saya. Di situ ada link, ada link Saweria. Kalau teman-teman klik link Saweria, di situ ada support banknya, ada nomor rekeningnya. Dia support loh, namanya Muhammad. Anda pikir Muhammad itu bukan Islam? Itu sebagai tanda bahwa sudah ada Islam yang sekarang menjadi Kristen. Gimana? Muhammad tuh namanya, Muhammad. Itu saya ingat betul itu peristiwa itu membekas. Ada nama Paulus. Ada nama Paulus Islam. Ada nama Paulus Islam. Ya, berarti dia mungkin dia Kristen lalu mualaf. Kan gitu. Nah, ini pun Ya, Muhammad, gitu. dia lahir pasti Sama muslim aja, kan? itu. Gimana? Iya, Paulus juga kan lahirnya Kristen. Gimana sih ini? Iya. Udah fokus ke tema. Gini. Coba definisikan kepada saya apa itu menuhankan menurut surat Al-Jathiyah nomor 23. Silakan. Ya. Enggak, yang jelas Nabi Muhammad itu tidak pernah mengakui dirinya adalah Tuhan. Ya, Nggak kenapa ada kalian itu di tuhankan dia? Silakan. Nggak Kenapa ada siapa kamu yang menuhankan Muhammad? Silakan. Enggak. Kita Ya, sama-sama coba jelaskan belajar. dulu apa itu Ini menuhankan. temanku, Silakan. apa? Pernah kamu menuhankan Muhammad? Enggak pernah. Ya karena kamu nggak sadar Kamu menuhankan aja itu yang- apa. Coba jelaskan menuhankan itu apa menurut Al-Quran. Menuhankan menurut Ya, Al-Quran nggak itu usah apa? dijawab, tahu lah, bukan Tuhan bang. Masa kita mau jelaskan lagi Tuhan itu seperti Ditanya apa? menuhankan langsung macet kan. Dari bawah dulu ya. Idul Kendari ya. Aduh, memang mereka ditanya menuhankan apa. Nggak tahu. Makanya saya bilang, kenapa sih kamu nggak sadar-sadar? Karena kamu nggak tahu menuhankan itu apa, gitu. Karena di dalam kepalamu menuhankan tuh begini, terus begini. Itu definisi menuhankan. Halo Bang Kudis. Ya, silakan Suryadi Toko, nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya Bang. Silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Keras boleh, ya, tapi jangan menghujat. Silakan. Ya. Ya, Bang Suryadi. Saya dari tadi mengajak kalian umat muslim untuk stop menuhankan Muhammad. Nah, coba Siapa jelaskan yang dulu. menuhankan Muhammad? Kalian, sudah saya bilang kalian kok gimana sih? Coba jelaskan dulu menuhankan menurut surat Al-Jathiyah 23. Silakan. Kalau begini Bang Kudis, kalau agama Islam itu Disuruh baca Al-Quran, nggak mau. Kamu aja nggak menganggap Al-Quran itu macam tai ayam loh, nggak mau lagi kau pegang. Coba pegang dulu Quran itu. Bisa nggak? kalau di Islam itu Sebentar, kamu mau nggak pegang Quran? Kamu mau nggak pegang maha Quran? segala-galanya. Sebentar, kamu mau Kayak sentuh Kristen, Al-Quran nggak? Tuhan yang mati di Kamu mau nggak sentuh Tuhannya Al-Quran? mati kan bisa. Kamu mau sentuh Al-Quran nggak? Kenapa Tuhanmu mati? Menyentuh Al-Quran aja nggak mau. Menyentuh Al-Quran aja kalau sudah nggak mau, gimana mau jadi diskusi? Oke, kita kasih naik lagi ada Epin. Mana ini bacanya namanya? Ya, silakan Epin, silakan. Epin. Manggil namamu apa ini, Bro? Apin, Epen apa? Baik, kita kasih turun ya. Ini udah kita ajak ngobrol tapi diem aja diajak ngomong. Macam batu berwarna hitam, diajak ngomong diem aja. Ya, silakan. Otong, silakan Otong, nyalakan kamera, mari diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Otong. Gimana kan?
Ya, silakan nyalakan kamera. Itu sudah saya kirim undangan ke layar Anda, silakan tinggal diterima. Kumaha caranya ieu kamera teh? Sudah saya kirim itu di undangan. Di kamera itu tinggal diterima. Susah gimana caranya? Susah, oi. Oke lah, di bawah dulu Otong, belajar dulu ke Arab. Nyalakan kamera aja nggak bisa gimana? Ya, Adi Fitra, silakan. Adi Fitra, silakan nyalakan kamera Adi Fitra. Adi Fitra. Halo? Ya, silakan nyalakan kamera Adi Fitra. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, Adi Fitra Muslim. Apakah Anda seorang Islam? Ya. Ya, bagaimana dengan ajakan saya supaya Anda stop atau berhenti mempertuhan Muhammad? Bagaimana? Apakah Anda terima? Temanya ini apa nih? Kenapa stop menuhankan? Stop menuhankan Muhammad, Bang. Berhenti menuhankan Muhammad. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk berhenti menuhankan Muhammad? Kami nggak pernah menuhankan Muhammad. Oke, apa itu menuhankan, Bang? Silakan. Menurut Al-Quran, apa itu menuhankan? Silakan. Ya kami pun Ya, pengertian menuhankan itu apa dulu? Abang bilang tidak menuhankan Muhammad karena abang nggak tahu menuhankan itu apa, gitu loh. Makanya, tolong jelaskan pengertian menuhankan menurut surat Al-Jathiyah nomor 23. Nggak tahu kan menuhankan apa kan? memang nggak tahu. Temanya ini untuk akal aja gitu. Iya, karena kamu nggak pernah baca Quran. Di menurut Quran ada nggak orang yang memenuhankan hawa nafsu? Enggak. Nggak ada. Dari bawah dulu. Tidur aja di bawah. Aduh, pantesan masih jadi orang Islam. Berat, saudara-saudara. Ya, Tony Gilitoni. Saya ingat dengan namanya, Tony Gilitoni. Oke, tim Tony Gilitoni. Tony Gilitoni. Yo. Ya, Muslim, Bang? Ya Muslim. Nah, ini enak ini Tony Gilitoni ini. Rocker. Wih, mantap, coy. Macarin kamu. Nggak jauh beda dengan main lodro. Keren. Oke, Bang. Coba, Bang. Apa pengertian menuhankan menurut Al-Quran yang tertulis di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23? Mengikuti, memanjakan lah. Memanjakan atau mengikuti dan Berarti kalau menuhankan Allah artinya memanjakan Allah, begitu? ya. Maksudnya Tapi memanjakan Allah itu gimana? Sayang-sayang begitu, Allahnya disayang-sayang gitu atau gimana? Tetap menuhankan Muhammad dari kapan Iya, Islam? sebelum kita ke sini, mari kita definisikan dulu kata ini, pengertian ini. Menuhankan, silakan. Tunduk, apalagi mengikuti. Mengikuti. Terus patuh. Apalagi? Mengikuti lah. Oke, berarti kalau mengikuti, patuh, taat, tunduk kepada Allah berarti namanya mempertuhan Allah gitu ya? Ya, betul. Kalau patuh, taat, tunduk kepada syaiton berarti mempertuhankan syaiton gitu ya? Ya, betul. Nah, kalau patuh, taat, tunduk kepada manusia bernama Muhammad berarti namanya? Patuh. Bukan. Kalau udah ke Muhammad udah macet orang ini, macet. Macet. Bang, kalau patuh, taat, tunduk, mengikuti Allah, apakah itu yang disebut dengan mempertuhan Allah? Ya, mempertuhankan Allah, betul. Oke. Kalau patuh, taat, tunduk, takluk kepada iblis, apakah itu yang disebut dengan mempertuhan iblis? Ya, betul. Kalau patuh, taat, tunduk, takluk kepada seorang manusia bernama Muhammad, apakah itu mentuhankan Muhammad? Ya, betul, menuhankan Muhammad. Nah, akhirnya. Sekarang kita buktikan. Apakah seorang muslim patuh, taat, tunduk, takluk kepada Muhammad? Siap. Itu kan pengertiannya Edis, padahal menuhankan Pengertian Al-Quran. Gimana kok pengertian saya sih?
Tapi kita tetap menuhankan Edis kalau memang pengertiannya Edis ini Dewa, bukan pengertian Islam. Oke, coba jelaskan pengertian Al-Quran. Apa itu mempertuhan? Apa itu mempertuhan menurut Al-Quran? Ya seperti kata tadi itu tunduk, kalau dia patuh, betul itu kalau Tunduk, cuman patuh, terus apa lagi? Di dalam konteksnya ini kan beda-beda konteks bosku. Ini kok konteksnya di sini menuhankan dalam arti kita tunduk patuh. Ya betul. Saya tidak akan Tunduk, stop itu, patuh, gitu. tahluk, mengikuti, terus. Ya, betul. Dikendalikan, betul. Ya betul. Betul. Berarti kalau orang berbuat itu kepada seorang manusia, berarti dia telah menuhankan manusia itu, betul? Betul. Contoh nih, Bukan, contoh. ya. Ada si Udin. Oke ya, si Udin. Saya patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun kata si Udin. Si Udin ngomong, kau lompat ke jurang, kau kau saya turutin apapun kata dia, nggak saya bantah. Kau berikan istrimu kepadaku, kau bunuh ini, kau ini, apapun yang disuruh Udin saya laksanakan. Bahkan saya disuruh lompat ke jurang pun saya laksanakan. Artinya Ya, saya sudah menyerahkan ketahlukan dan ketundukan saya kepada dia, betul? Ya betul. Dan itu namanya mempertuhan, betul? Betul. Nah, Anda lakukan nggak itu? Muslim lakukan nggak itu kepada Muhammad? Silakan. Saya lakukan. Hah? Dilihat orang-orang Muslim itu Nabi Muhammad itu akhlak yang mulia, berakal yang sangat bagus dan memberikan contoh yang terbaik buat umatnya. Berarti Dan kalian saya lakukan itu tetap- kepada Muhammad, betul? Betul. Berarti kalian lakukan itu kepada Muhammad, betul? Kepada Muhammad. Ya, berarti kalian perbuat nggak itu kepada Muhammad? Atas perilaku Muhammad. Saya menuhankan Muhammad atas perilaku. Ya, berarti betul Anda menuhankan Muhammad? Betul. Betul, ini baru enak kan kalau diskusi kan? Nah, Ini ada piring. Menuhankan dengan perilaku Muhammad loh. Ya, ini kan sendiri dulu loh. Bang Tony sudah mengakui bahwa Bang Tony mempertuhan Muhammad. Muhammad Oke, betulkah Muslim wajib mempertuhan Muhammad? tidak wajib. Oke, wajib Kan? wajib nggak patuh, tunduk? Wajib nggak Cuma- patuh tunduk pada Muhammad? Berarti begini kalau ini pengertian saya dari anunya nih dari temanya ya. Berarti tunduk patuh semua kata-kata Muhammad, stop tunduk mengikuti perilakunya stop gitu maksudnya nih kan ya. Itu loh saya artikan dulu ini apa begitu maksudnya. Mulai on off kan? Makanya saya bilang, Bang. Kalau memang begitu pengertiannya, saya tidak akan stop. Bahkan saya tetap lanjutkan itu untuk menuhankan dalam Bang, saya nggak tanya abang nih, Bang. Saya tanya, perilakunya. gini, umat Islam itu wajib nggak dia berbuat demikian kepada Muhammad? Ya tidak wajib dong kalau kita dalam artian tunduk bagaimana ya. Ini masalah Edi sama saya ini tunduk tuh seperti apa kan mengikuti kata-katanya kan. Iya. Ya, Apa Ya, saja yang dia katakan harus kau lakukan. Apa saja yang dia perintahkan harus kau kerjakan. Nah, betul. Terima kasih Kak Ni. Nah, sekarang umat muslim wajib nggak berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak wajib. Berarti boleh membantah Muhammad? Boleh membantah Muhammad selama itu tidak bagus kan? Boleh. Yesus pun Boleh kita membantah Muhammad. Oke, tunjukin dalilnya. Tunjukkan dalilnya boleh membantah Muhammad. Ya tidak ada dalil loh orang-orang dalilnya semuanya ya dalam kebaikan aja kok. Oke, kalau Muhammad suruh masuk WC, dengar. Kalau Muhammad menyuruh masuk WC pakai kaki kiri harus kau laksanakan nggak? Melaksanakan itu kan sudah ada itu. Itu Iya, namanya berarti etika. wajib melaksanakan. Bukan berarti wajib itu kan kelakuan Nabi Muhammad bosku. Kelakuannya boleh kita Gini, jalani, boleh kita Kak, tidak. dengar. Kita kanan pun boleh, cuma Dengar. kan tidak punya etika kita. Dengar. Ini Muhammad nih misalnya. Ini Muhammad. Ini Muslim. Ya. Nah, Nah, ketika Muhammad Nih. menyuruh Muslim boleh nggak? Oh, nggak mau kami laksanakan. Boleh nggak gitu Muslim sama Muhammad? sama Muhammad langsung. Di bawah dulu lah Bang, sakit kepala saya. Aduh, berat saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih naik ada Pangeran Kiris. Satu-satu yang ngantri ya teman-teman ya. Teman-teman muslim yang di bawah ngantri, asal kalian santun, asal kalian masih bangga dengan agama Islam kalian, saya naikkan. Ya, Pangeran Kiris silakan nyalakan kamera, Bang. Ya, halo. Bisa nyalakan lampu, Bang? Udah, Bang, udah terang, Bang.
Terang bagaimana? Gitu. Ya, Bang Eren Kiris. Ya. Bang. Bang. Ya, tuh. Ya. Tolong jelaskan kepada saya, Bang, apa pengertian menuhankan menurut Al-Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23? Saya nggak tahu, Bang. Saya jarang baca Al-Quran, Bang. Oke, kalau gitu dibawa dulu nonton. Kita undang yang ustadz-ustadz dulu. Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Bubu. Oh, Bubu turun. Kita kasih naik ada Rizal Motor. Wah, ini dia jagoannya udah kuat. Rizal Motor. Ya, silakan Rizal Motor, nyalakan kamera. Yes. Rizal Motor lagi. Yes. Ya, Rizal Motor, jelaskan. Belum dinaik-naikkan sampai aku komen-komen, Dis. Semalam kau kan kalah Ya, debat kan sama ngantri aku. Rizal. Rizal. Duluan, Dis. Semalam kau Semalam, turunkan gara-gara kau bilang kau nggak tahu siapa yang nyanyi Muhammad turunkan rasuan. Kau bilang kau nggak tahu, makanya aku turunkan. Masa kau nggak tahu? Kau sudah kalah debat. Kemudian kau kasih bukti nyanyian ini tanda seru, tanda orang Muslim berseru-seru kepada Muhammad. Kau tunjuk lagu kan? Aku memang nggak tahu lagu. Tapi ya, kan ada 3.000 nonton itu. Enggak, Jangan lari-lari. Apa penjelasan atau pengertian atau definisi menuhankan menurut Al-Quran? Silakan. Surat Al-Jatsiyah nomor 23. Dis, baik. Kau tanya itu tadi kan. Semalam sebenarnya sudah aku terangkan itu. Jangan Udah sering putar-putar, aku Rizal. Tolong jelaskan apa itu menuhankan menurut surat Al-Jatsiyah nomor 23 supaya kalian sadar bahwa kalian menuhankan Muhammad. Silakan. menuhankan sama nafsu itu tunduk, takluk, mengikuti. Ya. Oke, berarti kalau untuk hawa nafsu. Berarti kalau orang tunduk, takluk, mengikuti, berarti itu mempertuhan artinya atau menuhankan. Iya, menyembah hawa nafsu itu kan itu tuh, tunduk tadi. Yang jelas, jangan kau tambah-tambahi. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Apa itu menuhankan menurut ayat itu? Ya, itu tadi yang tunduk, mengikuti. Tunduk, mengikuti. Takluk, sama hawa nafsu, ya. Oke, patuh, tunduk, mengikuti. Berarti kalau memenuhi 3 kriteria ini disebut memenuhankan. Iya. Oke. Berarti kalau orang patuh, tunduk, mengikuti syaiton, berarti menuhankan syaiton. Iya. Nah, kalau orang patuh, tunduk, mengikuti Muhammad, berarti menuhankan Muhammad. Nah, itu beda. Macet kan? Enggak macet. Katanya kalau patuh, tunduk, mengikuti, berarti menuhankan. Sekarang kau berbuat begitu kepada Muhammad, tapi nggak menuhankan. Kasih Rizal. Gimana Rizal? Kasih aku kesempatan menjelaskan. Kasih aku kesempatan menjelaskan. Enggak, dengar dulu logikamu ini. Gini. Kalau beda, kasusnya beda. Makasih Albert, makasih Bang. Begini. Kalau orang patuh, tunduk, mengikuti, maka sama saja dia dengan menuhankan. Betul atau salah? Betul. Berarti kalau orang melakukan yang 3 ini kepada apapun, maka itu menuhankan, betul? Ya. Berarti Muslim karena mereka patuh, taat, tunduk, mengikuti Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad, betul? Ini mau aku terangkan, dengar dulu. 2 menit aja. Kasih aku kesempatan. Contoh aku kasih analogi biar nyambung. Silakan. Gini. Silakan. Orang presiden memberikan perintah kepada jenderal, kemudian jenderalnya menyampaikan perintah kepada anak buahnya, kepada bawahannya. Apakah anak buahnya itu, bawahannya itu, pasukannya tadi itu patuh dan tunduk kepada jenderal? Bukan, karena perintah yang disampaikan jenderal adalah perintah dari presiden. Begitu juga Nabi kami masuk kan? Itu kan memang otaknya memang kecil, jadi harus pakai analogi menerangkannya. Jadi ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nabi kami, kemudian Nabi kami menyampaikannya kepada kami, bukan berarti kami tunduk dan sujud kepada Nabi kami, bukan kami mengikuti. Kami sujud kepada Allah atas perintah Nabi kami. Tak pernah satu Muslim pun, ingat ya, yang menyembah ya Yesusku, ampunilah aku Yesus. Gak ada. Hari ini kemana-mana lagi. Muslim antara... Rizal, kenapa kau lari kemana-mana Rizal?
Aku nggak lari, aku mengasihkan analogi buat otakmu yang kecil itu agar Rijal, nyambung begitu. jelaskan Kami nggak kepada pernah saya kepada siapa Muslim patuh, taat, mengikuti. Kepada siapa? kalau kepada Nabi kami, tapi untuk kalau orang patuh, taat, mengikuti syaitan, berarti itu kata Al-Quran mempertuhankan nggak? Menuhankan nggak? menuhan pribadi setan, menuhankan pribadi setan. Tapi Nabi kami kalau menyampaikan. kamu patuh, taat, tunduk, mengikuti Nabi kami hawa nafsu, namanya menyampaikan. menuhankan nggak? Menuhankan hawa nafsu kan di sana ada apanya, Dis? Ada itemnya, ada oknumnya. Rijal, Yes, gini Rijal ya, dengar Rijal, dengar. Sebentar, ini penting omongan saya ini. Gini ya, banyak orang Kristen mengaku-ngaku dia menuhankan Yesus, mengaku-ngaku, tetapi dia tidak taat, dia tidak mengikuti Yesus. Itulah yang saya bilang bohong. Contohnya, contoh orang pertama yang ketika, tidak taat kepada dengar Yesus dulu Rijal, dengar. Ketika Pertama saya adalah berkata, orang yang paling tidak taat kepada Yesus. Dengar coba dulu. kau sebut saja, makanya apa saya dari bilang, kelakuan apa Yesus sih yang pengertian kau mempertuhan? contoh, coba. Aduh, susah ini. Rijal, mempertuhan tuh bukan gini, terus begini. Itu bukan mempertuhan namanya. Mempertuhan itu artinya menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan penuh kepada sesuatu. Betul atau tidak? Apakah kau lakukan kepada Yesus itu? Apakah menurutmu kau melakukan itu kepada Kami Yesus? sebagai orang Kristen wajib kami menyerahkan kepatuhan Coba ketundukan kasih penuh satu kepada contoh Yesus saja. kami. Gimana sih kasih kau satu Rijal? contoh saja yang telah kau- Coba kau kasih satu contoh saja. Apa yang telah kau tiru dari Yesus? Coba kau kasih satu contoh saja. Yang ditaati. Macet. Yang ditaati bukan Iya, contoh. apa? Gimana sih kau contoh? Yang disuruh diperintahkan supaya ditaati. Dari yang kau taati, coba kau kasih satu contoh saja yang kau taati katanya dari Yesus. Coba satu contoh saja. Baik, contohnya contoh yang Ya. diperintahkan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi jangan mengingini istri orang lain. Apalagi Yes. Kau jangan bertakwa. gimana sih kau Rijal? Kau tadi kan minta supaya ditunjukkan, kutunjukkan kau malah ngeles. Mana? Yes. Cuma jelas-jelas saja kan. Yesus disunat pada hari ke-8. Katakan itu contoh ya. Dia nggak disunat. Rijal, larang kalian makanya obrolan kita ini jadi kemana-mana kan. Kalau nggak fokus di sini mereka lari. Rijal, fokus dulu ke sini Rijal. Fokus dulu ke sini. Dengar dulu. Rijal, nggak berani, takut. Rijal, dengar ya. Kita diskusi serius dulu nih, serius ya. Kenapa seseorang disebut menuhankan Allah? Karena apa dia? Iya karena budua, iya karena stain. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah, ini poinnya di sini, kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu poinnya itu. Jadi orang disebut mempertuhankan Allah karena minta pertolongan sama Allah. Begitu. Pertolongan. Oke. Jadi kalau dia sebentar Rijal. Jadi kalau dia sebagai muslim korupsi terus main judi, berarti itu mempertuhankan Allah ya. Yang penting kan dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, menanglah saya hari ini. Terus, menanglah saya hari ini ya Allah. Begitu. Berarti itu artinya mempertuhankan Allah. Kan dia minta sama Allah biar dia menang main kartu gitu. Berarti itu mempertuhankan Allah ya. Nggak nyambung omongan kau. Tadi kan kamu bilang mentuhankan Allah itu ketika dia meminta pertolongan sama Allah, betul? Iya, meminta pertolongan, berharap. Baik, berarti kalau dia korupsi, gimana? Kalau dia mula aku menyembah dan dengar dulu, kalau muslim korupsi, yang penting dia minta tolong sama Allah, berarti itu dia mempertuhankan Allah. Kenapa kok jadi macet begini, Rijal? Macet kau plesetkan. Loh, kok plesetkan? Kan kau bilang inti dari mentuhankan Allah itu adalah meminta kepada Allah, betul? Iya. Berarti mau dia korupsi, mau dia apa pun, yang penting asal dia meminta kepada Allah, berarti itu yang disebut mempertuhankan Allah. Oh, bukan begitu juga deh. Kau tarik lagi omonganmu, udah kau di bawah. Kau tarik lagi omonganmu, muter-muter kau. Udah di bawah Rijal. Udah di bawah. Sudah saya bilang, coba kau pahami dulu apa sih definisi menuhankan tuh apa sih?
Makanya kau nggak pernah nyambung dengan saya. Orang pengertian ini aja kau tak tahu gitu loh. Inti daripada menuhankan itu, kau menyerahkan ketundukan dan kepatuhan mutlak. Itu loh, menuhankan tuh kayak gitu. Jadi kalau kau nggak patuh, nggak taat mutlak sama Yesus, kau nggak bisa disebut menuhankan Yesus, nggak bisa. Contoh, Yesus bilang misalnya, jangan mencuri, tapi kau mencuri. Itu kau nggak menuhankan Yesus namanya. Makanya kau mengerti dulu menuhankan tuh apa. Orang kau menuhankan aja nggak ngerti. Gimana sih? Itu loh menuhankan itu biar kau paham. Makanya sebagai seorang Kristen, ya wajib seorang Kristen itu Yesus itu jadi Tuhan di dalam hidup dia. Apa maksudnya Yesus jadi Tuhan itu? Artinya kamu patuh tunduk kepada dia itu, ngikutin apa kata Yesus. Itu inti dari menuhankan Yesus itu. Masa kau bilang menuhankan Yesus, habis itu kau korupsi? Ya nggak ada, itu namanya nggak bohong. Menuhankan Yesus di mulut namanya. Paham itu aja kau nggak paham. Makanya kau buka Bible itu, apa itu menuhankan? Kau buka Quran, apa itu menuhankan? Gitu loh. Menuhankan kau pikir begini-begini. Habis begini-begini, habis itu nyuri, habis itu korupsi. Yang penting kan begini-begini. Kan intinya begini-begini, kan nggak masalah habis itu korupsi. Karena di otakmu menuhankan tuh gini-gini. Nah itu, makanya nggak nyambung kita ngobrol kita itu nggak nyambung gitu loh. Ya kan, kalau pengertian menuhankan tuh gini-gini. Gitu loh. Nggak apa-apa, saya mencuri. Yang penting kan saya gini-gini. Berarti kan saya menuhankan. Tetap aja saya menuhankan namanya. Kenapa kalau orang mencuri tidak bisa disebut menuhankan Yesus? Karena ketika kamu melakukan perbuatan korupsi itu, kamu mengikuti kemauan dari setan. Makanya barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Hamba daripada kejahatan itu. Nih lihat ya. Des gimana? Berani kan Des? Ayo tektokan. Tektokan gak berani dia teman-teman, gak berani dia. Gak berani dia. Kalau kamu pakai waktu, kamu ngomong ngalor ngidul. Berarti ada yang kamu khawatirkan? Bukan gak ada yang khawatir. Ya, lu bukan berdebat, lu ngalor ngidul ngomongnya. Yang nentuin siapa? Udah langsung aja kita tektokan ya. Kalau mau diskusi berani nggak? Tuh teman-teman nggak berani dia, nggak berani. Mau adu congor? Nggak berani. Mau adu congor? Saya bertanya, Anda menjawab. Betul, Anda bertanya, saya jawab. Pakai waktu. Lu kalau pakai waktu, lu ngomongnya kelantur kemana-mana. Berarti kamu takut namanya. Lu juga takut berarti. Tektokan takut lu. Saya tidak takut. Kalau ya sudah, ayo lu langsung. Gua nanya, lu jawab. Lu nanya, gua jawab. Ya ayo, kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Di mana dalilnya? Muhammadku. Itu nyanyian Dudul, nyanyian Hadad Alwi itu. Nyanyian itu bermusik, itu bukan dalil. Muslim gak itu? Dalil dalam Islam itu bukanlah nyanyian. Dalil di dalam Islam itu bukanlah nyanyian. Saya tanya, sekarang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Oh, ada. Gak berani dia nyanyian jadi dalil. Nyanyian dari dalil. Nyanyian dari dalil. Saya bacakan ayatnya. Oke. Sambil lu cari ayatnya, sambil lu cari ayatnya. Sambil lu cari ayatnya. Iya. Bukan sambil lu cari dalilnya. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Sementara Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah dan Tuhan Yahudi minta disembah. Keluaran 24 ayat 1. Kemudian yang kedua, kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Di mana Abraham menyembah Roh Kudus? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Jawab, dalil. Bingung dia. Kenapa hanya Kristen yang menyembah Roh Kudus? Iya, silakan cari silakan teman-teman. Ya dibaca lah, dibaca. Baik, saya bacakan. Ayo dibaca. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang, dengarkan dulu. Jikalau mereka setelah mereka menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang di sini ada kata-kata begini. Lalu Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka.
Sekarang saya tanya, masih berlaku nggak ayat ini? Teman-teman, lain ditanya, lain dijawab. Lu nanya apa? Macet. Lu nanya apa sebentar? Macet ya. Teman-teman, perhatikan. Jawab. Perhatikan. Itu sekarang saya tanya. Itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Enggak bisa dia. Ya, fi'il madi atau fi'il mudhari. Teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat ya. Dia nanya apa, jawab apa. Saya tanya sama ente ya. Ini fi'il mudhari. Ya, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari di mana? Fi'il mudhari di mana? Apa fi'il mudhari? Kata perintah. Fi'il mudhari kok kata perintah? Dudul. Fi'il mudhari itu bukan kata perintah. Fi'il amr, ini fi'il amr. Kalau kata perintah itu fi'il amr, Dudul. Aduh. Yang gua tanya apa? Fi'il di situ fi'il mudhari atau fi'il madi? Ini fi'il amr. Fi'il amr apa? Kata perintah. Perintah. Kata perintah itu mengandung fi'il madi atau fi'il amr? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il amr. Fi'il amr di situ dalam kategori fi'il madi atau fi'il mudhari. Ya enggak ngerti. Kamu enggak ngerti fi'il amr. Iya, itu sudah berlalu atau yang akan berlalu? Itu sudah berlalu atau akan berlalu? Nah, itu. Dia enggak ngerti loh. Dia enggak ngerti. Saya tanya itu fi'il madi atau fi'il mudhari. Enggak ngerti. Loh, sekarang saya tanya. Nih, sekarang pertanyaan saya jawab. Di mana Abraham menyembah Roh Kudus? Loh, itu sudah saya jawab. Itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Saya tanya, itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Rasul memohonkan ampun. Itu masih berlaku nggak? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Ya bingung, nggak ngerti fi'il madi dia, nggak ngerti fi'il mudhari dia. Apa? Saya tanya itu kan, itu fi'il madi. Memohonkan ampun. Ya, saya tanya itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Ya, jawabannya itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Ya, itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il amr. Ayo bingung Bang. Fi'il amr. Yang saya tanya fi'il madi atau fi'il mudhari karena pertanyaanmu ini ya, coba perhatikan teman-teman ya. Ya, pertanyaanmu adalah itu masih dilakukan oleh Rasulullah atau tidak? Makanya saya tanya. Karena kamu berbicara waktu, itu korelasinya. Sebentar, jangan kabur. Itu korelasinya kalau waktu itu namanya zaman. Gak bisa jawab dia. Berat memang menghadapi saya. Kalau berbicara masih berlaku, brother. Sebentar. Makanya saya bilang ini kalau sebentar. Kayak gini nanti. Ini saya jelaskan. Ya, takut kabur dia. Ini saya jelaskan. Saya jelaskan. Kalau berbicara tentang waktu itu masa datang, masa sekarang, masa yang telah lalu. Makanya saya tanya, kan Anda bertanyanya masih berlaku atau tidak? Kalau masih berlaku, berarti berbicara tentang waktu. Makanya saya tanya, itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Jawab. Berlaku atau tidak? Bingung kan? Loh. Berlaku atau tidak? Ya, fi'il madi atau fi'il mudhari? Berlaku atau tidak? Makanya saya tanya. Fi'il madi atau fi'il mudhari? Muter-muter dia. Loh, bingung dia. Kalau berbicara tentang waktu, kalau berbicara tentang zaman, kalau berbicara tentang waktu itu fi'il madi, fi'il mudhari. Ya kau jelasin aja, kau jelasin. Lu kok jelasin? Lu kan nanya sama kamu kok justru lu yang benar. Oke. Ya, lu kan bertanya. Teman-teman, dia kan bertanya. Oke, sekarang saya tanya sama ente. Sudah saya jawab. Pertanyaan saya, kalau dia bingung dia, nggak bisa jawab dia. Loh, nggak bisa jawab, sudah saya jawab tadi. Itu fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi atau fi'il mudhari? Ketika tanya masih berlaku atau tidak, kau malah tanya. Bagaimana lu tahu? Fi'il madi dan fi'il mudhari saja lu nggak tahu. Bagaimana lu ngerti kalau fi'il madi atau fi'il mudhari saja nggak berlaku? Kan lu bertanya, sebentar. Kan lu bertanya, kenapa engkau berseru-seru kepada Nabi Muhammad? Itu kan pakai dalilnya pakai nyanyian. Bagaimana lu mendalilkan pakai nyanyian? Terus saya tanya, di mana dalilnya? Lu pakai surat An-Nisa nggak nyambung. Sekarang, sekarang contoh. Ini contoh nih. Kalau ini contoh pertanyaan saya yang sangat logis, yang pasti saya nggak bakal lari dari jalurnya. Kristen menyembah makhluk yang bernama Roh Kudus. Sekarang tunjukkan kepada saya kalau Abraham, sebentar, lari dia, kabur dia, kabur. Lu yang nanya apa, jawab apa? Nanda. Sekarang saya tanya, kan lu tadi dalil pakai berseru. Tidak ada korelasinya. Sebentar, dengerin saya dulu. Dengarkan saya dulu. Lu sudah ngomong. Sudah ngomong tadi. Sudah ngomong. Perhatikan saya. Ini saya runut ya. Silakan. Saya kan runut tadi.
Kan Edis bertanya, kenapa kau bersudut pada Nabi Muhammad? Lu pakai ya Muhammadku Muhammad. Itu nyanyian Haddad Alwi. Itu saya tanya di mana dalilnya? Sesat gak itu? Lu pakai dalil pakai surat An-Nisa. Saya nggak mau terjebak dengan itu. Itu dalil pakai surat An-Nisa. Surat An-Nisa yang kau maksud, sebentar. Surat An-Nisa yang kau maksud itu nggak ada korelasinya. Sekarang pertanyaan saya nih, coba lu jawab ya. Kenapa Kristen menyembah makhluk yang bernama Roh Kudus? Abraham tidak pernah menyembah Roh Kudus. Di mana Abraham? Sebentar. Di mana Bunda Maria? Jangan kabur kau. Di mana Bunda Maria menyembah Roh Kudus? Di mana Bunda Maria menyembah Roh Kudus? Di mana Abraham menyembah Roh Kudus? Di mana Musa menyembah Roh Kudus? Jawab pertanyaan saya. Sudah kelar. Sudah saya jawab tadi. Itu tidak ada korelasinya dengan pertanyaanmu. Ini belum kelar. Jawab dulu pertanyaan saya. Ini belum kelar. Jawab dulu pertanyaan saya. Kabur. Jawab pertanyaan saya. Macet kau, macet. Gak bisa jawab dia teman-teman. Ternyata Kristen menyembah makhluk bernama Roh Kudus. Kenapa? Kalau Kristen menyembah Roh Kudus, berarti Musa menyembah Roh Kudus. Berarti Abraham menyembah Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya Bunda Maria, bundanya Yesus menyembah Roh Kudus, Musa menyembah Roh Kudus, Abraham menyembah Roh Kudus. Tunjukkan. Maksud kamu nyembah begini-begini? Malah nggak bisa dia. Dalil, pakai dalil. Ditanya kan Dalil. sama kamu. Dalil. Contoh saya kasih. Contoh saya pakai dalil. Contoh saya pakai dalil. Ini saya gunakan contoh. Sebentar, menyembah Ini saya pakai contoh. 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 Ini saya pakai dalil ya. Begini maksudnya. Saya pakai dalil. Teman-teman lihat nih ya. Pakai dalil. Sebentar. Saya pakai dalil. Perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau Kristen itu menyembah suami ya. Ada di dalam Efesus 5 ayat kedua-dua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya baca teman-teman di dalam bahasa Arabnya. Ayuhan nisa'u hadona lirijalekunna kama lirobi. Kristen menyembah makhluk yang bernama suami. Sekarang saya tunjukkan Edis kepadamu di dalam Keluaran ya. Keluaran 20, sebentar. Keluaran 20 ayat kedua. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Coba perhatikan ya. Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misrayim Mibait Abadim. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan bangsa Yahudi mengaku sebagai Tuhan. Tuhan Yahudi minta disembah. Saya tunjukkan ya. Keluaran 24 ayat 1. Tuhan Yahudi minta disembah. Perhatikan ini ya. Saya tunjukkan kepada kamu. Ya, ini yang saya maksud. Nih, perhatikan ya. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Saya bacakan ayatnya. Ve'el Moseh amar aleh el Yahweh ata Pe'aharon nada fa'avihu Feshib imizikna Yisrael Fehistaha fitemerahab. Coba lihat, ini upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, bahwa Tuhan bangsa Israel minta disembah. Jangan di-mute punyaku. Jangan di-mute punyaku. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Perhatikan. Lari dia. Lari, Nandar kabur. Gak ada saya bisukan diam. Emang kalian dia ngomong gak dengar. Kabur Nandar. Yang dibahas apa? Lari kemana? Aduh, berat saudara-saudara. Mending kita nyanyi merijal aja dah. Aduh. Coba kita tanya sama Rijal nih, masih berlaku nggak ya? Tadi katanya, Nandar kan bilang, itu kan lagu, Haddad Alwi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Masa dalilmu kok lagu katanya? Dipikir dia, lagu ini sembarangan dibikin. Kau pikir Haddad Alwi itu orang bengak, dia nggak ngerti agama Islam, bikin lagu gitu. Coba, Rijal, surat An-Nisa ayat 64. Sebentar, ini lanjutin yang sama Nandar tadi, surat An-Nisa 64. Dan kami tidak mengutus orang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya, jikalau mereka menganiaya dirinya, lalu datang kepadamu, dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun, perhatikan kata-kata ini, Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Di sini kata-kata yang mau saya soroti adalah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Masih berlaku nggak ayat ini? Dis. Rijal. Masih berlaku nggak ini Rijal? Jawab. Berlaku. Masih berlaku. Makanya Haddad Alwi itu, makasih Wade, makasih. Oh, si Rijal yang dikasih. Oke, ini. Gue bacakan ya. Nih. Makanya ada bait yang seperti ini nih. Perhatikan ya, nih. Perhatikan ya. Perhatikan, sabar.
Nih ya. Kita mulai dari sini ya. Lihat nih. Perhatikan ada kata-kata begini. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu. Perhatikan ya. Lanjut ya. Nah, sebentar. Di dalam An-Nisa ayat 64, selanjutnya Rizal. Kau dengarkan. Dengar. Ini poin pentingnya. Dengar. Ini poin penting lagu ini. Dengar. Ya, dikatakan di sini, mereka datang kepadamu, kepada Muhammad. Poinnya poinnya dengarlah seruan aku rindu dia. Iya, dengarlah seruanku, betul. Dengar. Nih, ya. Nih, sebentar nih. Ini ayat Al-Qur'an ya. Jikalau dengar dulu Rizal nih. Jikalau mereka datang kepadamu, dengar dulu. Jikalau mereka, aduh. Jal, ada nggak perintah untuk datang kepada Muhammad? 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 Datang kepada Muhammad itu yaitu dengan cara mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan Nabi Muhammad. Datang kepadamu, lalu Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, betul? Jadi Muslim datanglah kepada. Aduh, berat ini Rizal. Gini loh, Muslim datang kepada Muhammad, oke? Lalu Muhammad pun memintakan ampunan bagi orang-orang yang datang kepada Muhammad ini. Maka kalian akan mendapati bahwa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, berlaku nggak ayat ini? Berlaku. Berarti, dengar. Berarti kau disuruh nggak datang ke kuburannya Muhammad, minta ke Muhammad demi cintamu ya Allah kepada Muhammad. Muhammad, dengarkanlah Muhammad. Ampunilah melalui perantaraanmu, mintalah ampunan kepada Allah. Betul nggak? Oke. Sekarang aku boleh bicara. Mau ngeles. Ayo, mau ngeles apa lagi? Baik. Aku mau bicarakan pengertian datang di sana. Pengertian datanglah kepadaku. Datang di sana itu adalah mengikuti hadis dan sunnah. Udah Rizal, mengikuti orang datangnya minta ampunan kok. Rizal, mereka datang kepadamu, lalu gini aja lah, ambil Quranmu, yuk. An-Nisa ayat 64. Bentar, kalau kau nggak ambil Quranmu, nanti kita nggak debat kusir. Ambil Quranmu, baca. Yuk. An-Nisa 64. Berat bener si Rizal nih. Berat Rizal. Ayo, An-Nisa 64. Silakan. 64 ya, Des ya? Ya. An-Nisa 64. Ya, oke, siap. Coba dibacakan. Itu datangnya masa datang mengikuti sunnahnya, mengikuti hadis-hadis yang ngarang bebas ini Rizal. Udah jelas datang minta pengampunan melalui Muhammad. Dan kami dah. Des, akal kami sebagai Muslim nggak sama. Silakan dibaca aja Rizal, baca. Kalian ya kalau baca. Kita di rumah saja kalian baca Yesus. Nah, begitu Des. Dan kami tidak mengutus orang rasul melainkan. Baca. Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Ingat ya, ditaati dengan izin Allah. Dengan izin Allah, ditaati dengan izin Allah, bukan disembah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya dan datang padamu Muhammad. Ingat, menzalimi diri ini dimaksud setelah berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan datang kepadamu Muhammad. Datang kepadamu itu adalah mengikuti syariat-syariat yang telah engkau sampaikan.
Baca, jangan kau tambah-tambah, jangan kau edit. Datang kepada Muhammad, ngapain? Datang kepada lalu memohon ampun kepada Allah, lalu memohon ampunan kepada Allah. Ini sebenarnya ayat ini ketika waktu di zaman Nabi Muhammad ini, tapi ayat ini berlaku. Baca aja Rijal, nggak usah kau tambah-tambah, baca, yuk baca. Dan jikalau mereka setelah menganiaya dirinya, mereka datang kepadamu Muhammad, lalu apa? Lalu memohon ampun kepada Allah. Lalu dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Nah, Rasul pun memohonkan perhatikan, ada kata-kata dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, betul nggak? Iya. Oke, masih berlaku nggak ayat itu? Berarti Rasul juga masih berlaku nggak ayat itu? Masih berlaku nggak itu? Ayat ini berlaku mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai akhirat nanti. Karena pengertiannya. Berarti Muhammad, berarti kamu datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun bagi kamu, betul? Kalau saat ini, Dis. Kalau saat ini, makanya kamu tuh minta kamu ke kuburannya Muhammad sekarang. Ya Muhammadku, dengarlah seruanku. Makanya betul. Kamu sekarang berangkat ke kuburannya Muhammad, minta sama Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun bagi dosamu, betul nggak? Betapa biadabnya kau, Des, dalam berdiskusi. Rijal, betul nggak di sini? Betul nggak di sini orang-orang yang habis berbuat zolim, berbuat dosa, diwajibkan mereka datang kepada Muhammad? Datang kepada Muhammad waktu untuk Nabi apa? Muhammad hidup, datang kepada fisik Nabi Muhammad, kemudian berarti sekarang nggak berlaku lagi. Kalau berarti sekarang nggak berlaku. Karena berlaku sekarang syariatnya masih ada. Berarti sekarang kalau kamu pergi ke makamnya Muhammad, kuburannya Muhammad, nggak ada. Kami nggak menkultuskan berarti salib. Berarti gimana? Gimana cara kamu datang kepada Muhammad? Datang kepada Muhammad saat ini sudah kujelaskan tadi. Datang saat ini kepada Muhammad. Caramu datang kepada Muhammad gimana? Caramu datang kepada Muhammad gimana? Coba. Bagaimana caramu datang kepada Muhammad agar Muhammad memohonkan ampun? Gimana caranya? Enggak nyambung memang benang-benang otaknya ditaruh. Pakai dulu otak. Udah Rijal. Udah kau di bawah dah. Mau tanya gimana? Ya teman-teman, si Nandar lari teman-teman ya. Ingat ya, kalian menjadi saksi bahwa si Nandar lari. Coba teman-teman lihat Nandar, apakah dia masih live? Tolong teman-teman lihat apakah Nandar yang barusan tadi diskusi dengan saya, apakah dia masih live? Masih live nggak dia? Suaranya gampang hilang. Suara abang hilang. Nggak dengar. Nggak dengar, Bang. Ini hilang. 3. Suara saya hilang. Aduh.